Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Selasa malam ini hari yang kedua di bulan Juli, di tanggal 2 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena begitu baik. Cintanya Tuhan ajaib. Cintanya Tuhan luar biasa. Kasihnya sempurna. Dia janjinya ia dan amin tidak pernah berubah. Kita dipelihara sama Tuhan di hari yang kedua di bulan Juli. Anugerah Tuhan. Kita minta sama Tuhan, pimpin hidupku, tuntun hidupku. Biar kita tidak melangkah sendiri, tapi selalu berjalan disertai Tuhan. Yusuf dibuat berhasil dalam segala pekerjaannya, karena rahasianya Yusuf disertai Tuhan. Demikian mari kita mau senantiasa penyertaan Tuhan. Ini penting, penyertaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Seseorang kalau tidak disertai Tuhan, disertai siapa? Iblis dan dirinya sendiri akan menuju maut. Tapi kalau Tuhan bersama kita, Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Untuk itu pada malam hari ini kita baca sebentar tentang Yesus divonis, dihukum mati. Kita membaca Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16. Cintanya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 49. Tuhanku yang ajaib. Tuhanku yang ajaib. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa pada Kaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Raja dan Imam, amin, haleluya. Meninggalkan surga, haleluya, untuk selamatkanku, amin, haleluya. Dan tebus jiwaku, haleluya. Dan darahnya, amin, haleluya. Sekarang ku selamatlah, terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, haleluya, pada Kaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, haleluya, ku mau memuji terus, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan
harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhku. Haleluya. Tuhan Yesus, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Serahkan hidupku ya Tuhan. Haleluya. Pakailah hidupku. Haleluya. Untuk menjadi kemuliaan-Mu, sampai aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat ku cinta, Engkau Bapa-Ku, Raja-Ku. Haleluya. Ku mau setia dan taat. Haleluya. Sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Bawalah aku selalu dalam firman-Mu. Haleluya. Roh Kudus, tuntunlah hidupku ini. Haleluya. Sampai pulang yang terakhir. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus dengan setia dan taat, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, sudah mengentar, sudah memelihara kehidupan kita. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai semua aktivitas kita. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, karena kita mau baca firman Allah berkaitan Yohanes 19, Yesus divonis dihukum mati. Berarti kita berhutang nyawa sama Yesus. Sebetulnya kita yang harus mati, terima akibat dosa. Tapi Yesus sudah menggantikan semua di atas kayu salib. Mari kita baca firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi dikatakan, ingatkan kita semua. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena muliakan Allah dengan tubuh. Mari, hidup ini yang datang dari Tuhan. Biar kita bukan gunakan hidup ini untuk dunia, tapi pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara semua menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam Roma 9 ayat 21. Tuhan pakai setiap hidupku ini menjadi alat kemuliaan. Saya mau baca Roma 9 ayat 21.
Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Kita adalah tanah liat. Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Amin. Bukan tujuan yang biasa. Tapi mintalah sama Tuhan, Tuhan, pergunakan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari sebentar kita malam ini baca firman Tuhan. Yohanes 19, tinggal 2 pasal lagi Bapak Ibu ya. Kita melakukan dengan setia setelah Yohanes 21, kita lanjutkan kisah Rasul. Puji Tuhan. Yohanes 19 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Tuhan Yesus luar biasa. Akhirnya divonis oleh Pontius Pilatus, dihukum mati karena kalah pengaruh dari semua umat yang begitu jahat. Ya, kalau kita baca kemarin, mereka semua para minta supaya Barabas dilepaskan, tapi Yesus harus disalib. Ya, dan akhirnya Pilatus menyiksa Yesus. Ayat yang ke-20, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Wah, Yesus dihina. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan lepaskan ketuhanannya. Dia lepaskan kealahannya. Dia sebagai manusia yang taat dan rendah hati. Sampai hanya harus mati di atas kayu salib. Ini kalau saya baca nih, saya betul-betul bisa berimajinasi 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Merenungkan betapa dahsyatnya cinta Tuhan kepada kita semua. Dia tinggalkan semuanya. Dia rela melakukan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Untuk selamat kita. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak mati dan kayu salib. Nggak bisa Bapak Ibu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Termasuk saya. Nggak ada pintu surga, saudara. Ya. Oleh itu berterima kasih sama Tuhan. Sungguh berterima kasih. Ayat yang keempat. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Yesus sudah terbukti tidak didapati kesalahan apapun. Ini Pontius Pilatus bicara begitu. Karena di hasil interogasi tidak ada kesalahan apapun yang dijatuhkan harus hukuman mati. Tapi akhirnya Yesus divonis, saudara. Demi apa? Demi sayangnya kepada kita semua. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Dipertontonkan Yesus, saudara, dengan mahkota duri di atas kepala Yesus. Ketika imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkannya dia, salibkannya dia." Kalau Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Coba, Pilatus merasa tidak didapati kesalahan. Tapi ya sudah, kalau kamu bilang salib aja, diserahkan sama Pilatus. Saya berimajinasi nih, wah dahsyat tuh. Peristiwa 2000 tahun yang lalu. Heboh. Putusan yang harusnya tidak layak. Tapi Yesus lakukannya semua guna menyelamatkan kita semua. Cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, "Kamu punya hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati sebab menganggap dirinya sebagai anak Allah." Kita Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidak engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Ayat 11, Yesus menjawab, "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Siapa menyerahkan dia? Yudas Iskariot. Dosanya besar. Dan Yudas Iskariot, kalau saya pribadi punya pandangan, pasti masuk neraka, sudah. Karena satu, Yesus berkatakan dia menyerahkan aku kepada lebih besar dosanya. Kalau udah bicara dosa, upah dosa maut. Dan bapak maut itu sudah saya bacakan, Ibrani pasal 2 ayat 11, Ibrani 2 Ibrani 2 ayat 14, itu iblis, sudah. Saya mau baca ya. Ibrani pasal 2
ayat yang ke-14. Ya, itu apa tuh? Saya mau baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis yang berkuasa atas Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot, dan dalam Mazmur Markus pasal 14 ayat 21, celaka orang itu, alangkah baik dia tidak dilarikan. Itu Yesus yang bicara. Kalau sudah bicara celaka, ya sudah selesai. Berarti masuk neraka itu. Saya mau baca nih. Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah ini, celaka orang ini akibatnya anak manusia diserahkan. Itu siapa orang itu? Yudas Iskariot. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ya tidak Yudas Iskariot lebih bagus, saudara. Padahal Yudas sudah dipilih Tuhan, loh, saudara. Dan ini refleksi buat kita semua. Ingat loh Bapak Ibu, saudara dan saya ini sudah dipilih sama Tuhan. Tapi kalau Yudas Iskariot sudah dipilih, dia tidak setia, mengkhianati Yesus. Tapi saya percaya Bapak Ibu bersama saya, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau taat sampai langkah yang terakhir, ya. Ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Wah, kalah pengaruh, saudara. Tentunya Pontius Pilatus diteriakan begitu, dia takut, saudara, ya. Itulah manusia, ya. Ayat 13. Ketika Paulus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Stratos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, menyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak punya raja selain daripada Kaisar. Ayat 16a. Hanya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yohanes 19 ayat 1 sampai 16. Mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu, Yesus divonis mati di atas kayu salib guna menebus dosa kita. Dan kita saat ini berterima kasih kepada Tuhan sesuai dengan pujian tadi. Ku berhutang jiwa pada Yesus. Karena Yesus mati rela untuk mengganti segala-galanya, untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau Yesus sudah sangat cinta kepada kita semua, apa respon Bapak Ibu? Nah, saat ini masih berlangsung, yaitu cintanya Tuhan yang luar biasa atas diri kita. Waktu masih ada. Mari kita mau kembali bertobat sama Tuhan. Kita mau kembali cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh untuk Yesus. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidupku Kristus, matikan Tuhanku. Apa yang kita kerjakan itu tidak bisa sebanding dengan cintanya luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalas cintanya Tuhan yang luar biasa, karena kita sudah berhutang nyawa. Bahkan Tuhan memberikan hidup yang kekal. Tuhan tidak menuntut apapun kepada kita, tapi mari kita mau setia dan kita mau taat. Jadilah anak Tuhan yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang benar, anak Tuhan yang benar. Sehingga hidupku selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kalau Yesus datang, dia raja segala raja, kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, amin, haleluya. Pada Kaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau
dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, komitmen kita kepada Yesus. Ayo kita mencinta Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sangat cinta kita semua. Melalui firman Tuhan malam hari ini, membuat kita ingat akan cintanya Tuhan yang luar biasa. Melalui pengorbanan Kristus, hidup kita diselamatkan. Biar doa kita bersama. Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya, maju terus melayan pekerjaan Tuhan, beritakan Injil, berita tentang kebenaran dari Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.